Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Tidak memperdulikan Zhao Chenggan dan yang lainnya, bahkan si Haoran dan senior lainnya juga bingung tentang apa yang harus dilakukan setelah melihat inisiatif yang tiba-tiba dari Ye Yuan. Tidak mungkin, kan? Apa yang ingin adik junior lakukan di sini? Apakah yang pertama di panggung terlalu berisiko? Yu Guang berkata dengan mengerutkan kening. Itu benar, bukankah ini bermain-main? Bisakah dia menantang 10.000 seniman bela diri dengan kekuatan sendiri? Tang Zi juga merasa terkejut saat berbicara. Tetapi si Haoran menghela nafas dan berkata, adik junior suka melebihi semua harapan saat melakukan sesuatu, peril hutangnya bukan apa yang bisa kita tebak, kita hanya harus menontonnya. Sejenak, suara ejekan saling terhubung. Semuanya mengatakan bahwa Ye Yuan terlalu membesar-besarkan kekuatannya. Memang, tidak lama setelah itu, seorang seniman bela diri tingkat pembentukan kristal tingkat ke-9 melompat ke atas panggung, mengangkat tinjunya dan berkata, "Aku Wang Jie, saya sengaja datang untuk menantang Tuan Muda Ji." Ye Yuan tersenyum samar dan berkata, "Silakan, pihak lain bersikap sopan." Ye Yuan tentu tidak akan memperlihatkan ekspresi kesal. Tetapi dia tidak akan bersikap sopan saat melancarkan serangan. Wang Jie tahu bahwa jika Ji Qing berani menjadi yang pertama di panggung, dia pasti memiliki beberapa keahlian. Tetapi dengan mengandalkan fakta bahwa dia berada dua ranah kecil di atas Ye Yuan, dia tidak terlalu khawatir juga. Tiba-tiba, tangannya memiliki pedang panjang artefak roh. Kemudian dia berteriak, seni pedang tak berbayang. Tubuh Wang Jie tiba-tiba meluncur, menusuk Ye Yuan dengan kecepatan yang luar biasa. Seni pedang tak berbayang ini memang pantas mendapat reputasinya. Hanya saja, orang yang dia temui adalah Ye Yuan. Arregegegehaich, penonton baru saja berniat menyaksikan pertempuran sengit ketika terdengar tangisan menyedihkan, Wang Jie langsung jatuh berat ke tanah. Kecepatan Wang Jie benar-benar terlalu cepat. Pada awalnya, beberapa seniman bela diri dengan kekuatan sedikit lebih lemah sudah tidak bisa menangkap wujud Wang Jie. Pada saat ini, mereka melihat Wang Jie jatuh dari udara seperti tidak ada apa-apa, sangat aneh. Ini, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Ji Qing jelas-jelas berdiri di sana diam. Apakah mungkin Wang Jie sedang bercanda dan jatuh sendiri? Bercanda? Kamu yang bercanda, kan? Menunjukkan batas bawah kecerdasannya di depan begitu banyak orang, kecuali otak Wang Jie ini rusak. Tapi, Ji Qing jelas-jelas tidak bergerak, bisa jadi gerakannya terlalu cepat dan kita semua tidak melihat dengan jelas. Tidak, dia benar-benar tidak bergerak. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah abu-abu tiba-tiba berbicara. Kedua orang itu tidak memikirkannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi? Ini serangan jiwa ilahi, seni jiwa Ji Qing sangat kuat, pemuda itu berkata dengan serius. Sorakan kagum tiba-tiba terdengar di sekitar, ternyata ini adalah serangan jiwa ilahi yang sangat langka. Metode semacam ini bagi seniman bela diri dunia Gale Ganas sangat tidak wajar. Era seniman bela diri dunia Gale Ganas sangat berkembang, mereka semua mengejar batas-batas energi esensi dan konsep. Namun, sangat sedikit orang yang menggunakan seni mistik jiwa ilahi untuk melancarkan serangan jiwa ilahi. Aspek ini adalah kelemahan hampir semua seniman bela diri dunia Gale Ganas. Tepat pada saat ini, Wang Jie dengan perlahan berjuang untuk berdiri di atas panggung dan mengangkat tinjunya ke arah Ye Yuan, berkata, "Terima kasih banyak kepada saudara Ji atas belas kasih yang diperlihatkan." Wang Jie sepenuhnya mengakui kekalahan saya. Kecepatan Wang Jie memang sangat cepat, bahkan jika Ye Yuan menggunakan serangan jiwa ilahi, ingin mengenainya dengan tepat bukanlah hal yang mudah. Tetapi selama proses Wang Jie bergerak, dia tiba-tiba merasakan nyeri menusuk di otaknya, dan kemudian dia jatuh, bisa terlihat seberapa kuat serangan jiwa ilahi Ye Yuan. Selain itu, Wang Jie merasakan dengan jelas bahwa serangan Ye Yuan baru saja sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuh. Jika tidak, dia mungkin sudah menjadi orang bodoh sekarang. Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya dan melakukan serangan lagi terhadap Ye Yuan, itu mungkin tidak semudah rasa sakit yang tajam lagi. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengakui kekalahan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kecepatanmu cukup bagus. Tapi apa yang dicari oleh pedang Dao bukanlah batas kecepatan, kamu sudah salah jalan." Seluruh tubuh Wang Jie gemetar seolah-olah dia memahami sesuatu. Dia membungkuk ke arah Ye Yuan dan berkata, "Terima kasih banyak atas bimbingan saudara Ji, Wang ini tidak akan melupakannya." Ye Yuan mengangguk sedikit dan menerima dengan santai. Dalam pedang Dao, bukanlah hal yang berlebihan bagi Ye Yuan untuk mengatakan bahwa dia adalah yang nomor satu di alam rendah. Petunjuknya, Wang Jie tentu saja menerima manfaat yang tak terbatas. Ye Yuan melihat kekurangan seni pedang tak berbayang yang dikembangkan oleh Wang Jie hanya dengan sekilas dan menunjukkannya. Melatih pedang, mengejar kecepatan memang benar,
tetapi kecepatan bukanlah satu-satunya hal. Pedang adalah senjata yang anggun dan elegan, yang berusaha untuk kecepatan dan kehebatan, kekuatan dan kemegahan. Mengejar kecepatan secara membabi buta akan mengabaikan prinsip dasar pedang. Pada akhirnya, prestasi seseorang akan terbatas. Satu kalimat dari Ye Yuan membuat Wang Jie melewati banyak kesalahan yang lebih kecil. Menerima penghormatan darinya tentu saja tidak pantas. Sebenarnya, Wang Jie hanya keluar untuk menjelajahi dunia setelah mencapai titik jenuh dalam pengembangannya dalam konsep, mencari peluang untuk maju. Kali ini, dia tidak datang ke sini karena Xiao Ruyan, tetapi ingin mencari kesempatan untuk bersaing dengan para ahli muda. Dia tidak memiliki keraguan apapun, jadi dia yang pertama kali naik panggung dan sangat sopan kepada Ye Yuan. Hanya saja, dia tidak mengharapkan Ye Yuan dapat melihat masalah dengan seni pedangnya dalam sekali pandang dan menunjukkannya. Rasa terima kasihnya kepada Ye Yuan tentu tidak bisa lebih besar lagi. Jalan tidak lazim pada akhirnya tidak bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi, kata Zhao Chenggan dengan senyum dingin. Tetapi Sang Guan Lingyun tertawa dengan langka ketika dia berkata, pandangan saya berbeda dengan saudara Zhao. Serangan Ji Qing tadi tidak main-main, dapat terlihat bahwa pencapaiannya dalam jiwa ilahi sangat mendalam. Jiwa ilahi yang dikembangkan dengan sangat baik dapat bersaing dengan para ahli bela diri. Namun, dia harus mengembangkan jiwa ilahinya dengan sangat baik agar itu berhasil. Dia hanya bertemu dengan seorang ahli bela diri tingkat pembentukan kristal kali ini. Ketika dia bertemu dengan ahli bela diri tingkat transformasi laut, saya ingin melihat bagaimana dia melancarkan serangan jiwa ilahi, kata Zhao Chenggan dengan kesal. Kali ini, Sang Guan Lingyun tidak membantah. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Zhao Chenggan adalah benar. Meskipun serangan jiwa ilahi itu aneh dan kuat, sekali seseorang melindungi diri sampai batas tertentu, sangat sulit untuk berhasil. Selain itu, untuk serangan jiwa ilahi untuk melompat tingkat dalam pertempuran, kesulitannya bahkan lebih besar dibandingkan dengan ahli bela diri. Meskipun jiwa ilahi untuk transformasi laut tidak menghasilkan perubahan kualitatif, itu masih jauh lebih kuat dibandingkan dengan ahli bela diri tingkat pembentukan kristal. Keuntungan Ye Yuan hanya bisa tercermin di antara ahli bela diri tingkat pembentukan kristal. Pertandingan pencarian pasangan ini pada akhirnya perlu mengandalkan kekuatan bela diri yang sebenarnya untuk menentukan kemenangan. Jika yang diandalkan oleh Ji Qing hanyalah serangan jiwa ilahi, dia tidak akan bertahan lama. Kakak, jika itu kamu, apakah kamu bisa menahan serangan jiwanya? Sang Guan Lingsui bertanya dengan rasa penasaran. Ini, jika aku naik sebelumnya, mungkin aku juga akan menderita kerugian besar. Tapi sekarang, yang berada dalam keadaan tidak menguntungkan seharusnya dia. Sang Guan Lingyun berpikir sejenak dan menjawab. Sang Guan Lingsui berkata dengan kagum, serangan jiwanya benar-benar begitu kuat. Ketika Zhao Chenggan melihat Sang Guan Lingsui memuji Ye Yuan, dia merasa sangat tidak senang dan berkata, ada apa yang kuat, hanya trik penyerangan murahan, metode seperti itu sangat jarang, jadi semua orang tidak siap, begitu mereka berjaga-jaga. Itu praktis tidak berguna. Saya ingin melihat bagaimana dia berencana menghadapinya di belakang. Sang Guan Lingsui tertawa kecil sambil berkata, kali terakhir, meskipun Ji Qing hampir dibunuh olehmu, dia hanya berada pada tingkat pembentukan kristal tingkat kedua saat itu. Dapat terlihat bahwa dia juga sangat kuat dalam kekuatan bela diri. Sekarang, dia sudah berada pada tingkat pembentukan kristal tingkat ketujuh. Kekuatan tempurannya kemungkinan sudah mendekati ahli bela diri tingkat transformasi laut. Mungkin tidak begitu mudah bagi orang biasa untuk mengalahkannya, bukan? Wajah Zhao Chenggan menjadi hitam seperti dasar panci. Tetapi dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa apa yang dikatakan Sang Guan Lingyun sepenuhnya benar. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, kecuali tingkat Ye Yuan yang jauh tertinggal, dia kuat sampai tidak ada kelemahan yang bisa dieksploitasi. Zhao Chenggan tidak berani membayangkan jika Ye Yuan dan tingkatannya sejajar, apa hasil pertempuran mereka akan menjadi. Jika dia membiarkan Ye Yuan terus tumbuh seperti ini, hari itu mungkin akan tiba sangat cepat. Zhao Chenggan mulai mempertimbangkan ide tersebut dan secara tidak sadar melihat ke arah Ye Yuan di atas panggung. Siapa lagi? Ye Yuan melihat ke depan dengan mantap sambil mengatakan dengan acuh tak acuh. Aksi Ye Yuan melawan Wang Jie sudah menekan banyak orang. Setidaknya, para ahli tingkat pembentukan kristal tidak akan berani dengan mudah naik ke panggung. Tanpa harus bergerak dan dengan cepat mengalahkan Wang Jie yang berada di tingkat ke-9 pembentukan kristal, apakah akan naik ke sana mencari malapetaka? Aku akan menantangmu. Pada saat yang tepat, seorang pria yang berotot dan kuat meluncur ke atas panggung. Silakan, Ye Yuan masih mengundang dengan gerakan tangan. Hehe, serangan roh ilahimu mungkin berguna melawan para ahli tingkat pembentukan kristal, tapi dengan langkah antisipasi saya sebelumnya, itu sudah tidak berguna, kata pria berotot dengan tawa dingin. Ye Yuan tersenyum samar, dan dia berkata, begitu ya? Ketika pria berotot melihat ekspresi acuh tak acuh Ye Yuan,
dia tidak bisa menahan kemarahannya. Mencari kematian, pria berotot meluncur ke depan Ye Yuan dengan satu langkah besar yang tiba-tiba. Meskipun tubuhnya sangat tinggi dan kuat, sangat canggung, gerakan ini sangat kuat. Kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan Wang Jie. Sebuah tinju besar menghantam ke arah kepala Ye Yuan. Namun, hanya terdengar suara dentuman. Pria berotot itu roboh dengan suara keras, jatuh sampai panggung bergetar. Ye Yuan masih tidak bergerak. Ini lagi serangan roh ilahi. Pria berotot ini adalah seorang ahli tingkat transformasi laut lagi pula. Dia bahkan mengatakan bahwa dia mengambil tindakan pencegahan. Terlalu menakutkan, serangan roh ilahi Ji King terlalu menakutkan, bahkan ahli tingkat transformasi laut tidak bisa memaksanya bergerak. Memaksanya bergerak untuk apa? Serangan roh ilahi ini sama sekali tidak perlu bergerak. Baiklah. Jenis serangan roh ilahi apa yang digunakan Ji King? Sebenarnya dapat melompat tingkat dan mengalahkan seorang ahli tingkat transformasi laut ini terlalu tidak masuk akal. Ye Yuan tidak menggunakan beberapa seni mistik roh ilahi yang mendalam, masih menggunakan teknik serangan roh God Stunning Spike. Menggunakan serangan roh ilahi untuk melompat tingkat dan bertarung mungkin terasa sulit bagi orang lain, tetapi baginya, itu sama sederhananya seperti minum air. Tingkat roh ilahi Ye Yuan saat ini sudah mencapai tingkat kesempurnaan ahli pembuat ramuan. Sama seperti ahli pembuat ramuan, kesempurnaan saat ini benar-benar berbeda dengan kesempurnaan kehidupan sebelumnya. Sebenarnya, roh ilahi saat ini sudah tidak jauh lebih lemah dari tingkat transformasi laut. Menggunakan seni mistik roh ilahi untuk berurusan dengan ahli tingkat transformasi laut bukanlah hal yang mengesankan. Dengan pencapaian Ye Yuan dalam roh ilahi, dalam keadaan di mana tingkat roh ilahi hampir sama, bahkan jika pihak lain mengambil tindakan pencegahan, jadi apa? Hakim keluarga Xiao masih berdiri di sana, melihat ke kiri dan kanan. Tidak yakin apakah pria berotot ini akan bangkit lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, berhenti melihat, dia tidak akan bangkit, tarik dia pergi. Ayo, para pria, tarik orang ini ke bawah, kata hakim itu tanpa sadar. Melihat pria berotot itu jatuh ke tanah, Zhao Chenggan dan Sangguan Lingyun semuanya menunjukkan ekspresi kagum. Terutama Zhao Chenggan yang sudah tidak tahu harus berkata apa. Dia baru saja mengatakan bahwa Ye Yuan tidak bisa melakukan apapun terhadap ahli tingkat transformasi laut, hasilnya adalah pria berotot yang kuat itu roboh dengan suara gemuruh. Sangguan Lingyun tersenyum getir ketika melihat situasi itu dan berkata, sepertinya kita masih meremehkan saudara Ji, serangan roh ilahinya sudah memiliki kekuatan untuk bertarung langsung dengan ahli tingkat transformasi laut. Ahli tingkat transformasi laut yang dibicarakan oleh Sangguan Lingyun tentu saja bukan jenis pemula seperti pria berotot itu. Meskipun ahli bela diri tidak mengolah roh ilahi, mereka seharusnya memiliki metode untuk melindungi roh ilahi. Pria berotot itu mengatakan secara lisan bahwa dia mengambil tindakan pencegahan, tetapi sebenarnya, tindakan pencegahannya sama sekali tidak bisa menahan serangan. Jika itu adalah Sangguan Lingyun, pertahanannya pasti tidak akan mudah ditembus. Sebaliknya, Sangguan Lingsue tiba-tiba menjadi nakal dan dengan senyuman berkata kepada Zhao Chenggan, Yang Mulia, Pangeran Ketujuh, mengapa Anda tidak menebak apakah pemimpin transformasi laut berikutnya yang akan masuk panggung akan dikalahkan oleh Ji King dengan sekali pukulan? Zhao Chenggan mengeluarkan suara dingin dan berkata, saya tidak percaya dia bisa terus menang dengan mengandalkan satu gerakan ini. Setelah membersihkan keadaan, Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, adakah yang lain naik? Seseorang harus mengakui bahwa kompetisi pencarian pasangan ini mengumpulkan banyak jenius muda. Ada banyak seniman bela diri transformasi laut yang hadir, pria berbadan besar itu hanya satu dari yang terlemah. Untuk dapat maju ke tingkat transformasi laut sebelum usia 30, ini sudah merupakan pencapaian yang sangat membanggakan. Oleh karena itu, para seniman bela diri ini sangat percaya diri dengan diri mereka sendiri. Bahkan jika pria berbadan besar itu roboh seketika, mereka tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa mengalahkan mereka juga. Namun hasilnya adalah bahwa beberapa transformasi laut berikutnya yang naik semua dibawa turun oleh Ye Yuan dalam satu pukulan tanpa ada satu pengecualian pun. Dari awal hingga akhir, Ye Yuan tidak menggerakkan jari sekalipun. Dan yang terkuat di antara para seniman bela diri ini sudah mencapai tingkat ketiga transformasi laut. Setelah mereka roboh, tidak ada yang berani naik panggung lagi. Sejenak, penonton di bawah panggung saling bertukar pandangan, ternyata tidak ada yang berani naik panggung. Bahkan transformasi laut tingkat ketiga pun tidak bisa bertahan satu pukulan di tangan Ye Yuan, bagaimana bisa melawan? Ji King ini sungguh terlalu ganas, dia makan dengan satu keahlian, metode seperti ini. Jika tidak ada seni mistik jiwa ilahi yang kuat untuk melindungi jiwa ilahi, siapa berani pergi dan bertarung dengan dia? Betul, ini benar-benar membuli orang. Saya merasa bahwa di depan Ji King,
30 tahun kultivasi ini semua terbuang percuma di tubuh anjing, orang lain bahkan tidak butuh waktu 1 detik untuk menjatuhkanmu. Jadi, alkimis bisa menjadi kuat sampai sejauh ini, benar-benar memperluas pengetahuan saya benar-benar ingin melihat sekarang, apakah Huang Wenqiu dan Sui Zaihe bisa memaksa Ye Yuan untuk melakukan gerakan atau tidak. Baru sekarang saya tahu dari mana kepercayaan diri Ye Yuan berasal, semua orang mencemoohnya di awal. Sekarang, tampaknya kita yang bodoh, dengan kekuatan seperti itu. Bagaimanapun juga dia yang pertama naik panggung. Di bawah panggung, komentar tersebar luas, jelas, banyak orang sudah langsung menyerah untuk naik panggung. Setidaknya untuk seniman bela diri tingkat awal transformasi laut, tidak ada yang berani naik lagi. Xiao Changfeng baru tahu bahwa pemahamannya tentang Ye Yuan masih terlalu sedikit ketika melihat adegan ini. Pemuda ini benar-benar tidak terduga, membuat orang terus terkejut dengan senang hati. Pemuda Ji sudah mengalahkan 7 orang secara berurutan. Apakah ada orang lain yang akan naik panggung untuk menantang? Jika tidak ada, saya akan mengumumkan hasilnya, teriak hakim dengan suara jelas. Penonton di bawah panggung saling pandang, tidak ada yang berani naik panggung. Jika begitu, saya mengumumkan, Huang Wenqiu tidak bisa tetap diam lagi. Meskipun Jiking ini sangat aneh, dia tidak mungkin mundur tanpa bertarung. Selain itu, dia berbeda dari para pemula, dia yakin bahwa dia bisa melawan serangan jiwa ilahi Ye Yuan. Huang Wenqiu hampir saja berdiri ketika dia mendengar teriakan keras, "Tunggu sebentar," seorang sosok berpakaian abu-abu melayang ke atas panggung, menginterupsi kata-kata hakim, "Ini adalah Su King. Saya ingin merasakan serangan jiwa ilahi Tuan Muda Ji," kata pemuda berpakaian abu-abu sambil menggenggam kedua tangannya ke arah Ye Yuan. Su King ini adalah orang pertama yang sebelumnya menyadari bahwa Ye Yuan menyerang dengan serangan jiwa ilahi. Siapakah pemuda ini? Usianya juga tidak terlihat tua, cukup berani. Betul, dia masih hanya berada di tingkat pertama transformasi laut, berani naik panggung dan menantang Jiking. Apakah tidak sedikit melebih-lebihkan kekuatannya? Saya rasa tidak, mata pemuda ini memancarkan cahaya, dan dia penuh dengan niat bertarung. Dia tidak terlihat seperti orang bodoh, mungkin dia benar-benar memiliki kepercayaan diri yang bisa diandalkan. Masuknya Su King ke atas panggung menarik perhatian yang cukup besar. Orang-orang yang naik panggung di belakang semakin kuat, bahkan mencapai tingkat ketiga transformasi laut. Tapi Su King hanya berada di tingkat pertama transformasi laut. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri yang bisa diandalkan, maka dia hanya seorang bodoh. Ye Yuan mengamati Su King dan tiba-tiba tersenyum seraya berkata, "Ternyata kamu seorang seniman bela diri jiwa, tak heran kamu begitu percaya diri." Ekspresi Su King menjadi serius ketika mendengarnya dan berkata, "Pandangan tajam Kakak Ji benar-benar luar biasa. Betul, saya memang seorang seniman bela diri jiwa." Apa, dia sebenarnya seorang seniman bela diri jiwa? Tak heran dia berani menantang Jiking. Seniman bela diri jiwa sangat jarang di dunia Gale ganas kita. Hanya Sovereign Sishan sendirian yang mencapai tingkat tertinggi di bidang ini. Hanya saja, dia sendiri sudah menghilang beberapa dekade yang lalu. Sejak penguasa Sishan, nama seniman bela diri jiwa tidak pernah terdengar lagi. Siapa sangka hari ini akan muncul lagi. Hanya saja, siapa tahu seberapa kuatnya pemuda ini, dan bagaimana perbandingannya dengan Jiking. Tapi bicara tentang itu, Jiking juga sudah bisa dianggap sebagai seorang seniman bela diri jiwa. Hanya saja identitasnya sebagai ahli alkimis membuat semua orang melupakan hal ini. Yang disebut seniman bela diri jiwa sebenarnya adalah seniman bela diri yang utamanya mengolah jiwa ilahi. Apa yang dikuasai oleh seniman bela diri jiwa bukanlah teknik bela diri, melainkan seni mistik jiwa ilahi. Metode mereka sangat aneh dan kuat. Sebagian besar seniman bela diri mengolah sistem energi esensi. Pelaksanaan teknik bela diri juga sebagian besar berdasarkan energi esensi, sedangkan metode serangan seniman bela diri jiwa sepenuhnya bergantung pada jiwa ilahi. Serangan jiwa ilahi semacam ini sangat kuat dan sulit untuk dipertahankan, selain itu, sangat berbahaya. Cedera bagi seniman bela diri adalah hal yang biasa, selama mereka tidak melukai jiwa ilahi, sebagian besar dapat sembuh. Namun, tindakan serangan para seniman bela diri jiwa secara langsung mempengaruhi jiwa ilahi. Begitu mereka melukai pihak lain, sulit untuk sembuh. Dalam hal jiwa ilahi terluka, bahkan jika mereka tidak mati, itu akan memiliki dampak yang luar biasa pada kultivasi masa depan seniman bela diri. Inilah yang menakutkan dari seniman bela diri jiwa. Oleh karena itu, ketika Su King mengakui bahwa dia adalah seorang seniman bela diri jiwa, itu menimbulkan kegemparan. Para seniman bela diri jiwa tingkat transformasi laut sudah sangat kuat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu menghadapi kekuatan jiwa alam Grandmaster Alkimiaku dengan kekuatan jiwa Rana Raja Alkimia, apakah ini tidak membuli orang?" Ekspresi Su King membeku, dan dia tertawa terpaksa, berkata, "Jangan bercanda, Saudara Ji, berdasarkan metode yang kamu tunjukkan sebelumnya,
Saya tidak memiliki banyak kepercayaan untuk mengalahkanmu. Bagaimana ini disebut membuli orang? Ye Yuan tertawa dan berkata, baiklah, aku akan menyaksikan metode seorang seniman bela diri jiwa hari ini, ayo. Berikan. Setelah suara Su King reda, Ye Yuan merasa seperti jarum-jarum terbang yang menghujam ke arah jiwanya. Manifestasi kekuatan jiwa, teknik bagus, Ye Yuan merasa sangat terkesan. Manifestasi kekuatan jiwa ini benar-benar berbeda dari teknik bela diri energi esensi. Yang dimaksud dengan manifestasi adalah mematerialisasikan serangan. Mata telanjang sama sekali tidak bisa melihatnya, hanya bisa dirasakan melalui jiwa ilahi. Bisa dibilang, ini adalah pertarungan antara dua jiwa ilahi. Pertarungan yang tak terlihat. Pertarungan ini sangat berbahaya, tetapi dunia luar tidak bisa melihat adanya badai yang bergelora. Namun, ketika jarum-jarum terbang itu menusuk jauh ke dalam jiwa ilahi Ye Yuan seperti ini, Ye Yuan sebenarnya tidak melakukan sedikit pun pertahanan. Ye Yuan menutup matanya, wajahnya mengungkapkan rasa sakit, terlihat sangat tidak baik. Su King sudah bersiap untuk pertempuran yang sulit, tetapi dia tidak berpikir bahwa hasilnya akan seperti ini. Kamu terlalu ceroboh. Kerusakan dari Soul Force Flying Needles terhadap jiwa ilahi permanen. Bahkan seniman bela diri transformasi laut tahap menengah akan terluka parah setelah menerima serangan ini secara langsung. Kamu bahkan tidak mempertahankan diri sama sekali, benar-benar mengundang kematian. Su King menggelengkan kepalanya dan hampir turun dari panggung. Ditabrak penuh oleh serangan ini, Ye Yuan juga akan menderita cedera berat jika tidak mati. Dia hanya naik panggung untuk mengalami kemampuan Ye Yuan, bukan untuk Xiao Ruyan. Tetapi Ye Yuan roboh hanya dengan satu serangan membuatnya sangat kecewa, ketika mengingat bagaimana Ye Yuan menghancurkan para seniman bela diri transformasi laut sebelumnya, yang dia andalkan hanyalah satu keahlian. Pergi begitu saja? Apakah kamu pikir kamu bisa menang seperti ini? Su King hampir turun dari panggung ketika suara Ye Yuan terdengar santai. Seluruh tubuh Su King gemetar. Dia berbalik melihat Ye Yuan dengan keheranan. Serentak dia berseru kaget, kamu sepenuhnya baik-baik saja, bagaimana mungkin ini? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, mencoba mengalahkanku dengan Soul Force Flying Needles, tindakan sepele seperti itu, apakah kamu sangat meremehkanku? Apapun metode yang kamu miliki, lakukan saja, jika tidak, begitu aku bergerak, kamu tidak akan lagi memiliki kesempatan. Su King terdiam untuk waktu yang sangat lama, dia tidak bisa membayangkan metode apa yang digunakan Ye Yuan untuk menangkal Soul Force Flying Needles-nya. Kekuatan jiwa Ye Yuan sama sekali tidak memiliki getaran sedikit pun. Ini juga berarti bahwa Ye Yuan secara paksa menerima serangan jiwa ilahinya. Tapi, sama sekali tidak terluka, ini lelucon, bukan? Bagaimana ini mungkin? Saya tidak percaya. Cahaya pedang, bayangan pedang. Su King menggigit giginya dan melancarkan serangan jiwa ilahi pada Ye Yuan sekali lagi. Namun, serangan itu seperti batu tenggelam ke dalam lautan lagi. Ye Yuan tidak terlihat terkena serangan sama sekali dan masih berdiri di sana, memandanginya dengan tenang. Su King menolak untuk percaya dalam hal yang mustahil dan hampir mengeluarkan semua teknik yang dimilikinya, seni mistik jiwa ilahi diikuti satu sama lain. Namun, meskipun dia menggunakan semua keterampilan dalam gudang senjatanya, itu tidak menyebabkan sedikit pun kerusakan pada jiwa ilahi Ye Yuan. Dengan suara gemuruh, Su King jatuh ke tanah. Su King tergeletak di tanah, wajahnya pucat. Ini jelas menunjukkan tanda kehabisan kekuatan jiwa. Su King benar-benar lelah. Keheranan di hati semua orang tidak bisa lebih besar lagi. Apa ini? Bukankah dikatakan bahwa serangan jiwa ilahi seniman bela diri jiwa sangat kuat? Mengapa Ye Yuan ini tampaknya kebal terhadap serangan jiwa ilahi? Jenis orang aneh apa ini? Ji King, seniman bela diri jiwa itu menggunakan semua keterampilan yang dia pelajari seumur hidupnya dan sebenarnya tidak menyebabkan cedera sedikit pun padanya. Ini hanya lelucon, kan? Dahulu, Sovereign Sishan adalah pahlawan kekuatan tingkat kedaulatan yang paling sulit dihadapi di ibu kota. Kekuatan tingkat kedaulatan lainnya semua enggan memprovokasinya. Ini menunjukkan betapa mengerikan kekuatan seniman bela diri jiwa itu. Tapi Ji King ini bahkan tidak bergerak, dan lawannya kehabisan tenaga sampai dia ambruk. Apakah kalian semua memperhatikan bahwa banyak seni mistik jiwa ilahi yang diserukan oleh Su King identik dengan seni mistik jiwa ilahi Sovereign Sishan saat itu? Bisakah itu? Tidak mungkin, kan? Melihat Su King yang tergeletak di tanah dan sudah benar-benar kehabisan tenaga, Ye Yuan dengan santai melemparkan pil obat dan berkata, ambil ini dapat membantu kamu mengembalikan kekuatan jiwamu. Su King menerima pil obat tersebut, ragu sejenak, tetapi kemudian dia masih menelannya. Tidak lama kemudian, seolah-olah hujan yang tepat waktu membasahi jiwanya, jiwa ilahi Su King sedang pulih dengan cepat. Pada saat itu, Xiao Changfeng tiba-tiba bangkit dan melayang ke panggung. Dia menggenggam tangan Su King dan bertanya, mungkinkah Anda yang terhormat adalah murid senior penguasa Sishan? Di antara kerumunan itu,
ada dua wanita yang tidak mencolok. Salah satunya menatap sosok di panggung dengan mata yang menyala. Tidak jelas apa yang sedang dipikirkannya. Gadis lainnya tertawa sambil mengirimkan suaranya, "Hehe, melihat Tuan Ye menantang para pahlawan di dunia ini demi Xiao Ruyan, aku ingin tahu apa pendapatmu, Nona." Gadis ini sebenarnya mengetahui identitas sebenarnya Ye Yuan. Siapa lagi kalau bukan Yan Er? Tentu saja, tidak perlu membicarakan gadis lainnya, dia tentu saja Li Er. Sebenarnya, beberapa hari terakhir ini, mereka telah berada di dalam ibu kota sepanjang waktu. Jika bukan karena pasangan tuan dan pelayannya ini, Ye Yuan mungkin sama sekali tidak akan bisa melihat rekan-rekannya. Karena perlindungan dalam kegelapan dari keduanya, para senior Ye Yuan berhasil selamat tanpa cedera. Pada hari itu ketika Zhao Chenggan membawa tongkat untuk meminta hukuman, itu mengguncang seluruh ibu kota. Li Er tentu saja mengetahui bahwa Ye Yuan diam-diam masuk ke ibu kota. Tentu saja, jika dibicarakan, ini tidak bisa dikatakan diam-diam. Hanya saja, Li Er tidak mengira bahwa Ye Yuan akan menjadi orang pertama yang naik ke panggung hari ini dan menantang semua pahlawan di dunia Gale ganas. Mendengar transmisi suara rahasia Yan Er, entah mengapa, ada kegembiraan yang muncul dalam hati Li Er. Ini adalah hal yang tidak dapat dipercaya bagi dirinya. Bukankah hati Li Er hanya bergetar untuknya? Apa yang terjadi padaku? Terhadap hal seperti pengkhianatan seperti ini, jelas Li Er tidak mau mengakuinya. Apa yang bisa kupikirkan? Xiao Ruyan dikenal sebagai salah satu kecantikan mutlak di ibu kota. Tentu saja dia cantik seperti bidadari surga. Bagi Tuan Ye bisa menikah dengan dia, tentu saja aku harus mengucapkan selamat kepadanya. Yan Er memutar bibirnya dan berkata, kata-kata tidak cocok dengan hati, meski Yan Er bukan cacing pita di perut Nona. Jika harus mengatakan siapa yang paling memahami Nona di dunia ini, itu harus Yan Er. Nona dengan susah payah masuk ke dunia angin sengit dan melakukan begitu banyak untuk Tuan Ye. Apakah Nona sama sekali tidak memiliki pikiran tentangnya? Li Er kaget secara diam-diam, tetapi dia membantah. Pikiran apa? Tidakkah kamu tahu bahwa penyakit merobek jiwaku masih harus menyusahkan Tuan Ye? Aku melakukan ini hanya untuk membalas jasanya dengan cukup untuk membuatnya serius memperlakukanku di masa depan. Itu saja. Yan Er melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, baiklah. Terlepas dari pikiran seperti apa yang kamu miliki, itu juga tidak berguna. Setelah hari ini, dia akan menjadi seseorang dengan seorang istri. Tidak tahu mengapa, ketika Li Er mendengar kata-kata ini, keengganan yang kuat muncul dalam hatinya. Di sisi lain, seorang orang yang sama tidak mencolok menatap Ye Yuan dengan tajam. Pandangannya mengungkapkan kejutan yang besar. Siapa sangka anak ini benar-benar menyusup ke ibu kota, tidak hanya masuk ke dalam ibu kota, dia bahkan menjadi murid penguasa Star Abyss, dan bahkan tampil dengan cara yang mengesankan dalam acara besar seperti ini. Benar-benar berani hingga ekstrim. Aku sudah berkata mengapa tidak ada kabar tentangnya selama 2 bulan ini. Ternyata dia sudah lama menyusup ke ibu kota. Namun, hehe, keberuntunganmu berakhir hari ini. Orang ini diam-diam meninggalkan kerumunan dan berlari menuju arah ibu kota kerajaan. Jika Ye Yuan berada di sini, dia akan mengenali orang ini sebagai Lan Hu yang mencarinya. Selama 2 bulan ini, Lan Hu tidak pernah meninggalkan ibu kota. Semua datang kepada orang yang sabar. Akhirnya, dia menemukan jejak Ye Yuan. Hanya saja, Lan Hu tidak pernah menyangka bahwa beberapa hari yang lalu, ketika mengguncang ibu kota dengan membawa tongkat untuk meminta hukuman, yang menjadi sasaran permintaan maaf Pangeran Ketujuh, adalah Ye Yuan. Di atas panggung, Ye Yuan sama sekali tidak tahu akan hal ini. Su Qing di hadapannya sudah pulih cukup banyak kekuatan jiwanya. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, penguasa Xishan, adalah guru saya. Ini adalah kali pertama saya keluar ke masyarakat setelah menyelesaikan studi saya. Saya tidak pernah mengira saya akan kalah begitu memalukan. Keterampilan Su Qing sangat rendah. Saya telah merendahkan muka guru hari ini. Benar, dia adalah murid penguasa Xishan. Penguasa Xishan telah meninggalkan ibu kota begitu lama. Dia benar-benar mendidik seorang murid tingkat transformasi laut. Hanya saja murid ini tampaknya agak gagal. Dia menghadapi Ji Qing dari formasi kristal dengan kekuatan jiwanya tingkat transformasi laut dan jatuh kelelahan tanpa menyentuh ujung jari lawan, benar-benar merendahkan muka penguasa Xishan. Betul sekali, penguasa Xishan dahulu selalu berjaya. Bahkan Yang Mulia Kaisar Angin sangat menghormatinya, betapa tingginya dan perkasa dia, tetapi murid yang dia ajarkan sebenarnya tidak terampil sama sekali, benar-benar mengecewakan. Nama penguasa Xishan terlalu besar, di pikiran semua orang, selain Kaisar Angin, dia adalah inkarnasi kekuatan utama. Tetapi muridnya sebenarnya kalah tanpa sejengkal tubuh yang tidak terluka hari ini. Meskipun semua orang tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat dalam serangan jiwa ilahi, tetapi sebagai seorang seniman bela diri jiwa, seharusnya murid penguasa Xishan lebih kuat dalam jiwa ilahi. Meskipun Ye Yuan sangat luar biasa,
bukan berarti dia akan jatuh kelelahan seperti ini bukan? Ini adalah hal yang tidak bisa mereka mengerti, dan tidak bisa mereka maafkan. Xiao Changfeng mendengar Su King mengakuinya juga agak terkejut dalam hatinya. Tapi dengan kata-kata, dia menghibur, berkata, Tuan Muda Su tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Bukan karena kamu tidak terampil, tetapi lawanmu terlalu kuat. Kekalahan hari ini bukan karena kurangnya pengalaman dan keterampilanmu. Su King bertanya dengan terkejut, apa maksud itu? Xiao Changfeng tersenyum dan berkata, Tuan Muda Su belajar dari penguasa Xishan, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang pertahanan jiwa ilahi yang mutlak. Ekspresi Su King berubah, dan dia hampir melompat, pertahanan mutlak, apa yang kau katakan tadi adalah, pertahanan mutlak yang digunakan oleh saudara Ji tadi. Xiao Changfeng tersenyum getir dan berkata, sebenarnya, saya juga tidak tahu, hanya saja selain pertahanan mutlak, saya sungguh tidak tahu metode lain apa yang bisa mencapai tingkat sedemikian rupa, hanya saja, Anda harus mendapatkan konfirmasi dari Tuan Muda Ji tentang jawabannya. Ketika Xiao Changfeng menebak jawaban ini, keheranan dalam hatinya tidak kalah dengan Su King. Pertahanan jiwa ilahi yang mutlak, istilah ini hanyalah keberadaan legenda, bagaimana mungkin benar-benar muncul pada manusia? Xiao Changfeng bahkan curiga bahwa metode pertahanan ini mungkin dibuat oleh seseorang, atau mungkin diasumsikan oleh beberapa jenius. Bagaimana mungkin metode pertahanan yang begitu melampaui batas mungkin ada? Tapi hari ini, dia benar-benar menyaksikannya, pertahanan jiwa ilahi yang disebutkan adalah tidak peduli jenis serangan jiwa ilahi apapun yang dilakukan pihak lain. Selama tidak dapat menembus batas ekstrim dari jiwa ilahi seseorang, tidak ada cara untuk menyebabkan kerusakan pada mereka. Tindakan pertahanan seperti itu benar-benar melampaui batas. Pandangan Su King tidak sengaja melihat ke arah Ye Yuan, tetapi Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, kepala keluarga Xiao memang berpengalaman dan berpengetahuan luas, bahkan tahu tentang pertahanan jiwa ilahi yang mutlak, itu benar. Tindakan yang saya gunakan sebelumnya adalah pertahanan jiwa ilahi yang mutlak. Sifat jiwa ilahi sepenuhnya berbeda dari energi esensi, sistem kultivasi juga sepenuhnya berbeda. Metode serangan jiwa ilahi juga selalu berubah-ubah, tetapi melalui pemahaman mendalam tentang jiwa ilahi, seseorang dapat membuat tindakan pertahanan yang 100 kali, 1000 kali lebih kuat dari energi pelindung. Itu adalah pertahanan mutlak. Serangan jiwa ilahi tidak terlihat dan abstrak, tentu saja tidak akan memiliki kekuatan penghancur yang besar seperti itu. Atribut bawaan serangan jiwa ilahi masih terbentuk menggunakan kekuatan jiwa seseorang untuk merusak jiwa ilahi pihak lain. Selama pemahaman seseorang tentang jiwa ilahi cukup dalam, pertahanan mutlak dapat diperoleh secara teoritis. Tentu saja, bahkan dengan pemahaman yang mendalam tentang jiwa ilahi seperti Ye Yuan, diperlukan waktu yang sangat banyak untuk mempelajari gerakan ini dalam kehidupan sebelumnya. Su King hanya berada di tahap awal alam transformasi laut, dia tidak jauh lebih kuat dibandingkan dengan jiwa ilahi Ye Yuan. Menginginkan melukai Ye Yuan di bawah pertahanan mutlaknya adalah omong kosong yang bodoh. Pada saat dia mendengar istilah pertahanan absolut, Sangguan Ling Sui juga sangat terkejut. Pertahanan absolut jiwa ilahi, apakah itu berarti hanya Ji King yang menyerang, sementara yang lain hanya bisa terkena serangan pasif? Gerakan ini sungguh luar biasa. Sangguan Ling Yun mengangguk juga dan berkata, di masa lalu, saya hanya mendengar tentang pertahanan absolut dan bahkan mengira itu hanya rumor. Saya tidak berpikir bahwa saya benar-benar akan menyaksikannya hari ini. Ji King ini benar-benar luar biasa. Zhao Chenggan menghina dan berkata, apa pertahanan absolut? Dia hanya belum bertemu dengan para ahli, selama kekuatan jiwa lebih kuat daripada dia, pertahanan absolut hanya akan jadi lelucon. Apakah begitu? Saya ingin tahu apakah ada di antara kalian yang bisa menembus pertahanan absolut ini? Si Haoran tiba-tiba berkata. Tetapi Zhao Chenggan sama sekali tidak malu. Dengan tampang sombong, dia berkata, seni bela diri jiwa hanya jalur kecil pada akhirnya. Jalur seni bela diri adalah jalur utama, dia memiliki pertahanan absolut dalam hal jiwa ilahi. Tapi saya ingin tahu apakah dia bisa menghadang tombak auman mendung kekaisaran sembilanku. Si Haoran tersenyum dan berkata, mungkin tidak begitu. Zhao Chenggan tertawa ketika mendengar itu dan berkata, baiklah, saya tidak akan bertengkar dengan Raja Alkimia Si juga, hanya menderita kekalahan di tangannya, saya belum mengambil hati itu. Namun, dia harus melewati putaran dengan Wen Qiu dan Zai He terlebih dahulu, keduanya bukan orang yang sederhana. Meskipun Zhao Chenggan kehilangan banyak wajah sebelumnya, kekuasaan dan pengaruhnya masih ada, gelar nomor 1 di ibu kota itu bukanlah hanya untuk pamer. Setelah mendapatkan persetujuan Zhao Chenggan, Huang Wenqiu dan Sui Ziahe tampak sangat antusias. Tentu saja, bahkan jika Zhao Chenggan tidak menabur keretakan di sini, kedua orang ini tidak mungkin membiarkan Ye Yuan lolos. Tapi pada saat ini, Huang Wenqiu tersenyum misterius dan berkata, tenang, Yang Mulia, saya sudah menyiapkan perherbalan untuk Ji King. Saya yakin dia akan berterima kasih padaku.
Oh, maka saya akan menunggu untuk melihatnya. Zhao Chenggan tiba-tiba menjadi tertarik. Setelah menyelesaikan Suking, kompetisi pencarian pasangan ini tentu saja masih harus berlanjut. Tetapi penampilan spektakuler Ye Yuan sudah membuat kebanyakan orang mundur. Untuk sementara waktu, tidak ada yang naik panggung. Serangan jiwa ilahi yang kuat ditambah pertahanan jiwa ilahi yang menakutkan, bagaimana menghadapi monster seperti ini? Bahkan seorang ahli tingkat ketiga transformasi laut menderita kekalahan telak di hadapannya, kecuali ahli tingkat keempat transformasi laut ikut serta, atau mereka tidak akan bisa menandingi Ye Yuan. Apakah ada yang lain naik ke panggung untuk menantang Tuan Muda Ji? Melihat tidak ada yang naik ke panggung, Hakim membuka mulutnya untuk bertanya lagi. Pada saat itu, seorang pemuda melompat ke panggung dan berkata, "Saya di sini untuk menantangmu." Kekuatan pemuda ini juga luar biasa, dia berada di tingkat ketiga transformasi laut. Hanya saja tingkatan ini agak kurang bagi Ye Yuan. Hal ini diketahui semua orang dengan baik. Apakah otak anak ini rusak? Jelas sadar bahwa dia tidak sebanding dengan Ye Yuan dan masih berlari naik untuk mencari kesakitan. Hehe, mungkin dia bosan dan datang untuk melatih diri sendiri. Benar-benar tidak bisa mengerti mengapa ada semakin banyak orang bodoh sekarang. Orang-orang pintar selalu menjadi mayoritas di dunia ini. Sadar betul bahwa mereka tidak sebanding dan masih naik untuk mencari pukulan pasti akan dianggap sebagai orang bodoh oleh orang lain. Memang, Ye Yuan hanya menggunakan satu pukulan dewa yang mengejutkan, dan pemuda itu langsung ambruk. Namun, ketika pemuda itu terjatuh, seorang ahli bela diri tingkat ketiga transformasi laut lainnya langsung naik untuk menantang, tetapi dia juga segera ditumbangkan oleh Ye Yuan. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa ini baru permulaan. Sejak itu, para ahli muda yang naik ke panggung mengikuti satu demi satu, semua berada di tingkat kedua atau ketiga transformasi laut. Sementara mereka dijatuhkan oleh Ye Yuan dengan sangat cepat satu persatu, semua orang menyadari bahwa sesuatu tidak beres. Jika dikatakan bahwa satu orang adalah orang bodoh dan dua orang adalah orang bodoh, tidak mungkin lebih dari 10 orang berturut-turut adalah orang-orang bodoh, bukan? Kening Ye Yuan tidak bisa tidak berkerut, dia langsung mengalahkan lawan-lawannya begitu tiba di panggung. Tujuannya adalah untuk membuat penonton di bawah panggung terkesan dan membuat sebagian besar orang tidak berani naik ke panggung. Ribuan ahli bela diri, meskipun dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tidak mungkin menghadapi semuanya. Dibandingkan dengan menggunakan teknik bela diri, pukulan dewa yang mengejutkan jelas lebih menakjubkan, karena dia bahkan tidak perlu bergerak. Sejujurnya, dia sudah mencapai efek yang diinginkan, sudah tidak banyak orang yang berani naik ke panggung. Meskipun masih ada beberapa ahli bela diri tingkat keempat transformasi laut dan di atas panggung, mereka semua memiliki sikap menunggu dan melihat. Mereka sebenarnya hampir semua tokoh terkenal di ibu kota. Tidak ada yang mau naik dan menghancurkan wajah mereka. Hanya saja, dia tidak mengharapkan sekelompok besar orang yang tidak takut mati tiba-tiba muncul, naik ke sini mencari kesakitan satu persatu. Ini membuat Ye Yuan merasa sangat bingung. Pandangannya secara tidak sadar melihat ke Zhao Chenggan dan yang lainnya di bangku penonton, dan dia dengan cepat menemukan bahwa ekspresi Huang Wenqiu sedikit merasa puas dengan dirinya sendiri. Ye Yuan langsung memahami situasinya. Ingin menggunakan pertempuran tanpa henti untuk menghabiskan kekuatan saya, hehe, benar-benar otak seperti babi, karena Anda menggunakan gerakan yang kotor seperti ini, maka jangan salahkan saya jika saya tidak sopan, saya ingin melihat berapa banyak orang yang bisa Anda kirim. Ye Yuan menghina dengan dingin di hatinya. Saat ini, jelas ada beberapa orang pintar di bawah panggung yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, mulut mereka tidak sadar mulai mengomel dan mengutuk. Benar-benar memalukan, benar-benar menggunakan pertempuran beruntun untuk menghabiskan kekuatan Ji King. Apakah mereka masih menginginkan wajah atau tidak? Pencarian pasangan dalam kompetisi bela diri bergantung pada kemampuan sejati. Menggunakan gerakan yang kotor seperti ini hanya akan memperpendek umur seseorang. Menggunakan metode seperti ini, bahkan jika mereka menang, itu tidak akan terhormat. Jika Nona Ruyan menikahi sampah seperti ini, saya yang pertama tidak akan terima. Mendengar suara-suara mengutuk di bawah, Huang Wenqiu terlihat sangat tenang. Nyata bahwa dia sama sekali tidak memperhatikan suara teguran ini. Hehe, Tuan Muda Huang memiliki cara yang bagus. Orang nomor 2 yang mulia di ibu kota benar-benar menggunakan metode rendah seperti ini untuk menghabiskan kekuatan lawan. Kejutan yang diberikannya, benar-benar tidak sedikit. Si gemuk Tangzi sangat tidak senang dengan tindakan ini. Dia sudah membawa nada nyinyir dalam kata-katanya saat berbicara. Tapi Huang Wenqiu tersenyum dan berkata, mereka yang berani berdiri di panggung ini harus menerima tantangan dari semua pahlawan muda di bawah langit. Jika seseorang tidak memiliki kesadaran seperti itu, saya pikir lebih baik pergi dari panggung lebih awal. Tangzi tertawa dingin dan berkata, saya ingin tahu apakah Tuan Muda Huang mendengar perkataan para ahli bela diri di bawah sana. Pahlawan muda, Tuan Muda Huang benar-benar suka mempertajam wajah Anda dengan emas.
Tapi Zhao Chenggan berkata acuh tak acuh. Sejak zaman purbakala, pemenang menjadi raja, dan yang kalah menjadi pecundang. Saya tidak merasa bahwa cara Wen Qiu melakukannya tidak pantas. Sejak seseorang tahu aturan kompetisi bela diri mencari pasangan hari ini, seseorang harus merencanakan strategi dengan baik sebelumnya. Ji Qing berani menjadi yang pertama naik ke panggung. Jangan memberitahu saya dia masih takut dengan orang lain yang naik untuk menantangnya. Memang benar-benar otak babi. Ketika Tang Zi melihat bahwa kedua orang ini bersekongkol bersama, dia sangat marah sehingga mendengus dingin dan tidak bicara lagi. Kakak senior, beberapa orang ini dipanggil sebagai ahli nomor 1 dan nomor 2 di ibu kota dengan sia-sia, benar-benar tidak tahu malu. Terus seperti ini, saya khawatir bahwa adik kecil saya. Tang Zi mengirimkan suaranya ke si Haoran. Tapi si Haoran tersenyum samar dan berkata, lihatlah adik kecil saya lagi. Tang Zi terkejut secara diam-diam dan tidak sengaja melihat ke arah Ye Yuan. Memang, dia melihat ada beberapa perubahan pada tubuhnya. Sebelum ini, meskipun tubuh Ye Yuan memiliki aura yang merendahkan segala sesuatu di bawah langit sepanjang waktu, dia tidak memiliki niat membunuh yang kuat. Tapi sekarang, aura di tubuh Ye Yuan sudah menjadi ganas dan tajam. Saya takut mereka salah menghitung, ingin menggunakan metode seperti ini untuk menghadapi adik kecil saya. Adik kecil saya bukanlah kesemek yang lembut. Hal ini bisa terlihat dari dia menggunakan tindakan ekstrim untuk menghancurkan Tong Wenchang. Kali ini, saya takut bahwa daging dari anak itu, Huang Wenqiu, akan terluka, kata si Haoran sambil tersenyum. Dengan teriakan tragis, seniman bela diri muda di seberangnya roboh dengan benturan keras. Tapi kali ini, seniman bela diri ini bahkan tidak mengeluarkan tangisan tragis dan segera berhenti bernapas. Ye Yuan langsung menghancurkan jiwa dewa lawannya. Tanpa jiwa ilahi, seniman bela diri menjadi orang mati juga. Semua orang diam-diam terkejut dan menyadari bahwa suasananya sepertinya telah menjadi berbeda dari sebelumnya. Lanjut, Ye Yuan berkata dengan dingin. Kali ini, seniman bela diri berikutnya tidak langsung melompat. Ekspresi Huang Wenqiu juga berubah. Dia tahu bahwa metodenya sudah benar-benar membuat marah Ye Yuan. Jika tidak, dia tidak akan langsung melakukan pukulan mematikan. Serangan Ye Yuan sebelumnya semua hanya membuat lawan-lawannya kehilangan kemampuan bertarungnya dan tidak membunuh. Seniman bela diri itu hanya perlu memulihkan jiwa ilahi mereka untuk sementara waktu setelah kembali dan akan dapat pulih dengan sangat cepat. Tapi sekarang Ye Yuan menyadari cara tercela semacam ini, dia secara alami tidak akan mudah lagi. Satu datang, aku akan membunuh satu, dua datang, aku akan membunuh keduanya. Dia benar-benar ingin melihat berapa banyak seniman bela diri alam transformasi laut Huang Wenqiu dapat bersiap untuk dikirim ke sini untuk mati. Pada saat ini, Huang Wenqiu mengucapkan beberapa kata dengan suara rendah kepada seorang pelayan di belakang. Pelayan itu menerima pesanan dan pergi. Tak lama kemudian, seniman bela diri lain melompat ke platform. Kali ini, ada keributan di bawah panggung, transformasi laut tingkat keempat. Seorang seniman bela diri kelas berat akhirnya naik. Sampai saat ini, Ye Yuan memiliki cara menyapu bersih selama ini, semua orang tidak tahu di mana batas kemampuannya. Dan seniman bela diri alam transformasi laut tingkat ketiga tidak bisa merasakan batasan Ye Yuan. Alam transformasi laut tingkat keempat, terlepas dari apakah itu alam energi esensi atau alam kekuatan jiwa, semuanya naik satu langkah. Tidak ada yang lebih cocok untuk digunakan untuk menguji batas Ye Yuan. Melihat kedatangan itu, Ye Yuan menyeringai dan berkata, akhirnya mengirim yang layak, tapi kamu masih terlalu lemah. Orang itu berkata dengan sangat marah, jangan meremehkan orang lain, selesaikan babak ini dulu sebelum berbicara. Seniman bela diri ini secara alami juga menyadari kehebatan Ye Yuan dan tidak membual. Sampai sekarang, Ye Yuan hanya menggunakan satu gerakan melawan semua orang. Seseorang harus tahu bahwa di antara orang-orang ini, terlepas dari apakah itu alam energi esensi atau ranah jiwa ilahi, mereka semua jauh lebih tinggi dari Ye Yuan. Kemampuan yang mengerikan untuk melompati tingkatan ranah dan bertempur dengan serius membuat orang takut bahkan dari kejauhan. Seniman bela diri muda ini sudah dianggap luar biasa di antara mereka di generasi yang sama, tapi di depan Ye Yuan, dia benar-benar tidak bisa menjadi sombong. Haha, menyelesaikan putaranmu kan, kemudian, kamu harus menerimanya dengan baik, Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi seniman bela diri muda itu berubah, dan dia segera merasa ada yang buruk. Namun demikian, itu sudah terlambat, dia hanya merasakan keburaman di depan matanya, garis cahaya pedang sudah menembus hatinya. Bagaimana, ini, bisa jadi, selesai berbicara, seniman bela diri ini jatuh ke belakang sambil menatap langit, menghembuskan nafas terakhirnya, dia tidak berani mempercayai pemandangan ini di depan matanya bahkan sampai mati. Tidak mungkin, kan, Ji Qing dia tidak menggunakan serangan jiwa dewa, tetapi menggunakan teknik bela diri untuk membunuh lawannya, dan, itu juga masih satu gerakan.
Benar-benar menakutkan melihat seperti hantu, serangan jiwa sucinya sangat kuat, dan bahkan teknik bela dirinya sebenarnya juga sangat tangguh. Lawannya berada di alam transformasi laut tingkat keempat, dia menghabisinya dalam satu gerakan. Terlalu kuat, aku sama sekali tidak melihat dengan jelas bagaimana dia menyerang. Mengapa aku merasa teknik bela dirinya bahkan lebih kuat dari serangan jiwa dewa? Apakah dia benar-benar seorang alkemis? Ji-King ini benar-benar tanpa celah di armornya, keterampilan alkimia yang tak tertandingi, serangan jiwa ilahi yang luar biasa. Bahkan teknik bela dirinya sangat kuat. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada orang jenius di dunia ini? Apakah dia masih ingin orang hidup? Ye Yuan tidak menggunakan teknik bela diri yang sangat mempesona. Dengan pemahaman konsepnya yang sekarang, seberkas pelepasan dengan santai sebuah cahaya pedang sudah sangat kuat. Seniman bela diri muda itu sebelumnya paling baik setara dengan kekuatan Lan Bao. Ye Yuan sudah menghabisi Lan Bao di alam formasi kristal tingkat pertama. Sekarang dia sudah menerobos ke alam formasi kristal tahap akhir. Dengan santai menghabisi seniman bela diri alam transformasi laut tingkat keempat biasa bukanlah hal yang luar biasa. Namun, serangan jiwa sucinya sudah tidak terlalu berguna, jadi dia segera menyerah. Jika dia bahkan tidak bisa menghilangkan umpan konyol seperti ini, bagaimana dia bisa menyerang ahli nomor satu ibu kota, Zhao Chenggan? Meskipun mereka berdua sama-sama di alam transformasi laut tahap tengah, kekuatan Zhao Chenggan dibandingkan dengan yang barusan adalah perbedaan awan dan lumpur. Inilah perbedaan konsep. Melihat Ye Yuan menyelesaikan alam transformasi laut tingkat keempat dengan pukulan biasa, wajah Zhao Chenggan tidak bisa tenang dan segera berubah. Dia merasakan ancaman yang sangat besar. Beberapa tahun ini, Zhao Chenggan selalu memandang Sangguan Lingyun sebagai musuh terbesarnya, tetapi bahkan Sangguan Lingyun tidak bisa memberinya ancaman yang begitu besar. Ji-King bocah ini hanya di alam formasi kristal tingkat ketujuh. Berada di alam formasi kristal tingkat ketujuh dan dapat langsung membunuh seseorang di alam transformasi laut tingkat keempat. Tunggu sampai dia maju ke alam transformasi laut. Apa yang bisa aku lakukan saat itu? Sepertinya aku harus menemukan kesempatan untuk membunuh anak nakal ini. Jika tidak, posisi Kaisar Angin mungkin tidak akan pernah mencapai giliranku apapun yang terjadi. Di hati Zhao Chenggan, tidak ada yang lebih penting dari posisi Kaisar Angin. Untuk posisi Kaisar Angin, dia akan melakukan apa saja. Tapi dia secara alami tidak tahu bahwa Ye Yuan sama sekali tidak peduli sedikit pun tentang apa yang disebut posisi Kaisar Angin, dan Ye Yuan juga tidak mungkin pergi dan merebut posisi Kaisar Angin apapun darinya. Zhao Chenggan memperlakukan Ye Yuan sebagai musuh imajiner. Dia ingin Ye Yuan dianiaya dengan serius. Namun, siapa yang meminta penyamaran Ye Yuan menjadi terlalu bagus? Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba memanggil dengan suara yang jelas, "Huang Wenqiu, berapa banyak orang yang kamu persiapkan di belakang? Biarkan mereka berkumpul." Penonton terkejut karena shock. Baru sekarang mereka tahu bahwa orang yang menyuruh melakukan pertempuran tanpa akhir ini sebenarnya adalah Huang Wenqiu. Tapi Ye Yuan memanggil Huang Wenqiu dengan sombong masih membuat semua orang ketakutan. Pertarungan terus-menerus sudah cukup tanpa malu. Sekarang, Ye Yuan benar-benar meminta pihak lain untuk berkumpul bersama. Ini. Orang harus tahu bahwa yang muncul di belakang pasti sumber kekuatan. Hakim itu juga cukup khawatir. Dia bertanya dengan lemah, "Tuan Muda Ji, ini tidak mematuhi aturan, kan?" Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, "Siapa yang tidak mematuhi aturan yang ada, muncul satu persatu terlalu merepotkan. Kapan kita harus bertarung sampai datang bersama-sama, menyelesaikannya lebih cepat juga akan lebih baik." Ini, Hakim memandang ke arah Xiao Changfeng dengan mata memohon. Xiao Changfeng merenung sejenak dan berkata sambil mengangguk, "Seperti yang dikatakan Tuan Muda Ji." Wajah Huang Wenqiu jatuh saat dia berkata, "Karena kamu ingin mencari kematian, maka aku akan membantumu, suruh mereka semua untuk naik." Dalam waktu singkat, lebih dari 10 siluet muncul di sana dengan jelas, mengelilingi Ye Yuan di tengah. Ketika kerumunan melihat ke atas, mereka tanpa sadar menarik napas dingin. Selusin orang ini sebagian besar adalah kultivasi alam transformasi laut tingkat keempat, bahkan ada 3 orang yang sebenarnya sudah mencapai alam transformasi laut tingkat kelima. Barisan seperti itu terlalu kuat, seseorang harus tahu bahwa Ye Yuan hanya di alam formasi kristal tingkat ketujuh. Alam formasi kristal tingkat ketujuh menantang selusin alam transformasi laut tahap menengah. "Tuan Muda Ji, habisi mereka, kami mendukungmu." "Ya, benar-benar tidak tahu malu. Ayolah, Tuan Muda Ji, kami semua mendukung kamu, Tuan Muda Ji. Aku ingin menikahimu dan menjadi selirmu," teriak seorang seniman bela diri wanita. Haha, tindakan tak tahu malu semacam ini sudah membangkitkan simpati semua orang terhadap Ye Yuan. Untuk sesaat, teriakan di bawah platform naik satu persatu. Mereka semua mendukung Ye Yuan. Ye Yuan melirik sekilas ke arah seniman bela diri alam transformasi laut ini dan berkata dengan dingin, "Kalian semua jangan salahkan aku.
jika kamu ingin seseorang untuk disalahkan, salahkan Huang Wenqiu, selamat jalan. Sikap apatis Ye Yuan benar-benar membuat marah orang-orang ini. Mereka semua adalah individu berbakat di antara generasi yang sama. Meskipun mereka melekatkan diri pada keluarga Huang, mereka memiliki harga diri sendiri. Tapi sekarang, mereka dipandang rendah oleh alam formasi kristal tingkat ke-7. Kamu terlalu tidak terkendali, Nak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Kamu menghadapi begitu banyak dari kami sendirian. Apakah kamu benar-benar menganggap kami terbuat dari kertas? Hehe, merajalela sekarang, sebentar lagi, akan ada waktu bagimu untuk menangis. Orang-orang ini sedang mengutuk ketika tiba-tiba, wajah mereka berubah. Energi esensi langit dan bumi di sekitarnya mengalami beberapa perubahan menit. Kelopak bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya saat ini terbentuk bersama di udara. Tidak baik, anak laki-laki ini benar-benar dapat memobilisasi energi esensi langit dan bumi cepat serang. Orang-orang ini bukanlah pemula dan segera menemukan apa yang salah, masing-masing melepaskan jurus pamungkas mereka sendiri. Kecuali, bagaimana Ye Yuan bisa memberi mereka kesempatan? Menerobos ke alam formasi kristal tahap akhir, Ye Yuan sudah tidak jauh dari alam transformasi laut. Afinitasnya terhadap energi esensi langit dan bumi sudah meningkat secara kualitatif. Dia melepaskan 1000 kelopak yang mengalir lagi saat ini, kekuatan tidak bisa lagi disebutkan dalam nafas yang sama seperti sebelumnya. Itu hanya untuk melihat kelopak bunga merah muda yang menutupi langit mengelilingi seluruh platform. Seniman bela diri di bawah ini bahkan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di atas panggung. Ini, gerakan apa ini? Terlalu menakutkan, ya Tuhan. Dia hanya di alam formasi kristal tingkat ke-7. Kontrolnya atas energi esensi langit dan bumi sebenarnya sudah mencapai tingkat yang keterlaluan. Gerakan ini, bahkan alam transformasi laut tahap akhir mungkin juga tidak bisa melaksanakannya, kan? Namun, sekelompok seniman bela diri wanita terpesona oleh pemandangan ini. Wah, begitu indah, Tuan Muda Ji pasti orang yang sangat romantis, untuk benar-benar bisa melakukan gerakan yang sangat indah. Ketika Sangguan Ling Sui melihat pemandangan ini, matanya juga berkeliaran. Sekarang aku agak iri pada adik perempuan Ruyan, untuk benar-benar memiliki pria fenomenal yang bertarung dengan semua pahlawan di dunia untuknya. Jika ada pria yang melakukan ini untuk aku bahkan akan mati bahagia, mendapatkan suami seperti itu. Apalagi yang harus dicari? Ketika Zhao Chenggan mendengar kata-kata ini, wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Sangguan Ling Sui adalah gadis yang sangat bangga. Dia merayu Sangguan Ling Sui selama beberapa tahun dan tidak mendapatkan pujian seperti itu darinya. Kata-kata tadi, Sangguan Ling Sui jelas sudah terpesona. Namun, Ji King bajingan itu masih berjuang untuk Xiao Ruyan. Hati Zhao Chenggan tiba-tiba menjadi sangat tersinggung, dengan dorongan untuk turun dan membunuh Ye Yuan. 1000 kelopak mengalir, pembantaian, 4 kata dengan ringan diucapkan dari mulut Ye Yuan. Kelopak bunga terbang yang menutupi langit pada awalnya melayang dengan damai. Tapi saat ini, itu menjadi liar, menyerang lusinan seniman bela diri tanpa peduli. Untuk beberapa waktu, tangisan sengsara tak henti-hentinya, membuat kulit kepala orang kesemutan. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam lautan kelopak bunga. Tapi hanya mendengar tangisan yang menyedihkan itu, mereka juga tahu bahwa di balik kelopak bunga yang mempesona ini, sesuatu yang tidak indah sedang terjadi. Setelah selusin napas, kelopak bunga menghilang, dan hanya siluet kesepian yang tersisa di platform. Siapa itu selain Ye Yuan? Selusin seniman bela diri, termasuk beberapa seniman bela diri alam transformasi laut tingkat ke-5 sudah terkapar secara acak di platform. Ini, lelucon macam apa ini? Selusin ahli alam transformasi laut tahap menengah benar-benar dimusnahkan seketika dalam satu gerakan seperti ini. Aku tidak tahan lagi, Ji King ini seperti lubang tanpa dasar. Kamu tidak tahu di mana letak batasannya, alam formasi kristal tingkat ke-9, dia mengalahkan dengan berani dalam satu gerakan, alam transformasi laut tingkat pertama. Dia langsung mengalahkan dalam satu gerakan, alam transformasi laut tingkat ketiga pembunuhan cepat dengan satu gerakan. Sekarang, sekelompok alam transformasi laut tingkat keempat dan kelima, dia benar-benar hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh secara instan. Tapi gerakan ini sangat kuat sampai membuat orang merasa tercekik, benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana alam formasi kristal seperti dia benar-benar dapat mengumpulkan begitu banyak energi esensi langit dan bumi. Seruan terdengar di sekitar, keterkejutan bahwa adegan ini membuat semua orang terlalu kuat. Melihat pemandangan ini, wajah Huang Wenqiu menjadi sangat pucat. Seniman bela diri ini adalah semua elit dari generasi muda keluarga Huang. Mereka benar-benar mati secara tragis di tangan Ye Yuan begitu saja. Ketika dia kembali, bagaimana dia harus memberikan pertanggungjawaban kepada ayah? Kali ini, dia benar-benar bermain sembrono. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan selusin orang mengeroyok Ye Yuan,
mereka tidak akan kalah terlalu buruk apapun yang terjadi. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan langsung membunuh semua orang dengan satu gerakan. Ye Yuan ini benar-benar terlalu mengerikan. Huang Wenqiu memandang Ye Yuan, matanya memuntahkan api. Tapi saat ini, Ye Yuan menoleh. Sambil menyeringai, dia berkata, "Jangan buang waktu lagi, kalian berdua bisa muncul bersama." Ekspresi Huang Wenqiu dan Sue Zaihe berubah, tetapi mereka tanpa sadar bertukar pandang satu sama lain. "Kamu yakin ingin menantang kami berdua?" Huang Wenqiu berkata sambil tersenyum dingin. "Sangat banyak omong kosong. Apakah aku tidak mengatakannya dengan cukup jelas?" Ye Yuan berkata dengan dingin. "Hehe, Huang Wenqiu, sepertinya kita berdua sedang direndahkan oleh orang ini, kenapa tidak, kita pergi mengukir nama kita sendiri?" Sue Zaihe berkata sambil tertawa ringan. Huang Wenqiu mengangguk dengan ekspresi serius dan berkata, "Meskipun aku tidak begitu bersedia untuk bergandengan tangan dengan orang seperti kamu, tetapi karena dia sendiri yang mencari kematian, kita harus bekerja sama apapun yang terjadi. Jika aku tidak membunuh bajingan ini hari ini, akan sulit untuk memuaskan kebencian di hatiku." Haha, sombong pun pasti ada batasnya bukan? Meskipun kita berdua adalah alam transformasi laut tingkat kelima juga, dia tidak berpikir bahwa dia dapat mengalahkan kita dengan hanya menggunakan satu gerakan itu kan? Senyum Sue Zaihe berangsur-angsur menjadi dingin. Di antara generasi junior di seluruh ibu kota, dia hanya takut kepada Sangguan Lingyun dan Zhao Chenggan. Hari ini, dia benar-benar diremehkan oleh bocah alam formasi kristal, itu benar-benar membuatnya tidak senang. "Baik, maka kita berdua musuh bebuyutan akan bekerja sama dengan baik hari ini. Masalah Ruyan, setelah menyelesaikan bajingan ini, kita akan bertanding lagi dengan benar," kata Huang Wenqiu. Setelah membuat kesalahan sebesar itu, Huang Wenqiu harus membunuh Ye Yuan hari ini dan menikahi Xiao Ruyan. Jika tidak, ketika dia kembali hari ini, dia tidak akan bisa memberikan pertanggungjawaban kepada keluarganya. Tuan Muda Ji sebenarnya ingin menantang Huang Wenqiu dan Sue Zaihe untuk mengeroyoknya bersama. Tindakan ini agak gegabah. Aku sangat setuju, kedua orang ini dikenal sebagai ahli nomor 2 ibu kota. Ini bukan reputasi yang tanpa isi, orang-orang itu sebelumnya bahkan jika alam mereka setara dengan mereka, kekuatan mereka juga berada di liga yang berbeda. Meskipun gerakan Tuan Muda Ji sebelumnya sangat kuat, itu hanya kuat dalam serangan area of effect, dengan kekuatan Huang Wenqiu dan Sue Zaihe, ingin memecahkannya tidaklah sulit. Tuan Muda Ji melawan dua orang sendirian, tingkat kesulitannya agak tinggi. Baik kekuatan Huang Wenqiu maupun Sue Zaihe sudah tertanam dalam di hati orang-orang seniman bela diri ini, semua tahu teror kekuatan mereka. Adapun Sangguan Lingyun dan Zhao Chenggan nomor 1, mereka bahkan tidak berani membayangkan. Namun, Ye Yuan hanya berada di alam formasi kristal tingkat ke-7, menghadapi dua ahli hebat ini, itu benar-benar merugikan. Kedua orang itu berdiri dan melompat ke panggung bersama. Huang Wenqiu menyeringai mengerikan dan berkata, "Ji King, ini adalah kamu sendiri yang merayu kematian, aku tidak mau disalahkan, membunuh Hemu di atas panggung. Aku yakin Sovereign Star Abyss tidak punya alasan untuk menyalahkanku juga." Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, "Selama kamu memiliki kemampuan, secara alami tidak akan ada orang yang..." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a